Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahmaya dari kelas manajemen B akan menjelaskan pertemuan kelima mengenai penaksiran dan peramalan fungsi permintaan dengan metode tidak langsung. Tugasnya sendiri ada 4 bagian. Dan yang akan saya jelaskan adalah bagian yang keempat mengenai soal contoh kasus. Bagian D. Nah, di bagian D ini, contoh kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan menggunakan metode tidak langsung. Diketahui data penjualan produk pada 2 perusahaan dengan produk yang sama, yaitu Yamaha WR155. Pertama di perusahaan XYZ dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. Bisa kita lihat sama-sama, ini adalah harganya, P, price, dan jumlah. Pada tahun 2012, dengan harga 8.000, penjualannya adalah sebesar 160. Begitupun sampai tahun 2019. Nah, yang kedua adalah data penjualan produk Yamaha WR155 di perusahaan ZTX, perusahaan yang kedua. Sama juga pada tahun 2012 sampai 2019, harga dengan jumlahnya saja yang berbeda. Selanjutnya adalah ini data seksi silang penjualan produk Yamaha WR155 di pasar. Data seksi silang ini merupakan data gabungan antara 2 perusahaan. Tadi yang pertama perusahaan XYZ dan yang kedua ZTX. Kita gabungkan. Nah, selanjutnya yang diminta adalah bagaimana cara menghitung aplikasi analisis regresi secara manual, lalu analisis korelasi produk momen data perusahaan tadi dengan data yang gabungan, lalu yang terakhir adalah metode analisis dengan menggunakan determinasi. Yang pertama adalah cara menghitung aplikasi analisis regresi secara manual pada perusahaan pertama, yaitu perusahaan XYZ. Sebelum menghitungnya, karena tadi hanya diketahui X dan Y-nya saja, kita harus mencari XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, dari data yang tadi kita hitung, lalu jumlahkan. Nah, ini seluruh jumlah X, seluruh jumlah Y, seluruh jumlah XY, seluruh jumlah X kuadrat, dan seluruh jumlah Y kuadrat. Lalu rumusnya untuk mencari regresi secara manual adalah B sama dengan N, seluruh jumlah XY dikurangi seluruh jumlah X kali seluruh jumlah Y per N, seluruh jumlah X kuadrat dikurangi seluruh jumlah X dikuadratkan. Nah, kalau kita sudah menemukan tadi seluruh jumlahnya di sini, tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus. Ini baru tentang menghitung B-nya saja, baru diketahui B. Bagaimana untuk mencari A? A-nya yaitu Y dikurangi BX. Y-nya sendiri kita harus ketahui ya, seluruh jumlah Y per N. Jadi dapat kita ketahui di sini 5.155 dibagi dengan 8 sama dengan 644,375. Nah, X-nya juga kita hitung. Setelah menemukan X dan Y-nya, baru dimasukkan lagi ke rumus A yang tadi. A sama dengan Y min BX. Setelah diketahui A-nya, baru kita mendapatkan persamaan atau kita dapat diketahui fungsi permintaannya, yaitu Y sama dengan 1164 dikurangi 0,116X atau Q sama dengan 1164 min 0,116P. Selanjutnya adalah menghitung aplikasi analisis korelasi produk momen untuk perusahaan XYZ.
Nah, rumusnya bisa dilihat di sini, ini rumusnya. Nah, lalu untuk mengetahui rumus antara analisis korelasi produk momen dengan determinasi itu hampir sama. Bedanya nanti hasilnya saja yang determinasi dikuadratkan. Nah, tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya karena kita kan tadi udah mengetahui, udah menghitung seluruh jumlahnya, seluruh jumlah X, Y, seluruh jumlah X, seluruh jumlah Y, seluruh jumlah X kuadrat, dan seluruh jumlah Y kuadrat. Tinggal dimasukkan saja ke dalam rumusnya, lalu nanti di akhir, di pas bagian R sama dengan min 38.820.000 per akar dari, nah ini yang banyak, nanti yang ini di akarnya dijumlahkan dulu, dihitung dulu, nanti baru dibagi. Hasilnya adalah R sama dengan min 0,9755, itu dibulatkan ya, menjadi pembulatan. Jadi kesimpulannya nilai R atau korelasi produk momen pada perusahaan XYZ yaitu min 0,976. Nah, selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi. Rumusnya hampir sama tadi, ini bisa dilihat, cuma yang ini R-nya dikuadratkan. Kalau yang korelasi produk momen, itu R-nya tidak dikuadratkan. Kalau yang determinasi, itu dikuadratkan. Hampir sama, tinggal dimasukkan saja tadi ke dalam rumus. Bisa langsung kita ambil cara cepat yang tadi, yang di akhir, min 38.820.000 dibagi 39 juta sekian, itu tinggal dikuadratkan nanti hasilnya. Nah, saya melakukan pembulatan di sini, jadi hasilnya R kuadrat sama dengan 0,952. Kesimpulannya adalah proporsi penjelasan pengaruh harga produk A atau produk tadi Yamaha WR155 terhadap jumlah permintaan pada perusahaan XYZ dapat dijelaskan sebesar 95,2%, sedangkan 4,8%-nya dijelaskan oleh faktor lain. Begitu. Selanjutnya adalah menghitung aplikasi analisis regresi secara manual di perusahaan ZTX. Sebenarnya hampir sama aja, cuma yang berbeda itu adalah datanya. Rumusnya sama. Cuma yang berbeda itu datanya. Sama seperti tadi yang di awal, kita harus menghitung dulu seluruh jumlah X, seluruh jumlah Y, seluruh jumlah XY, seluruh jumlah X kuadrat, dan seluruh jumlah Y kuadrat. Begitu. Baru dimasukkan ke dalam rumus yang aplikasi analisis regresi secara manual. Kalau kita sudah menghitung datanya di sini dari perusahaan ZTX, setelah dihitung jumlah-jumlahnya tadi, baru seperti tadi dimasukkan lagi ke dalam rumus. Kita mencari B-nya dulu, lalu mencari A. Untuk mencari A itu sama dengan Y min BX. Jadi kan Y-nya belum diketahui dan X-nya belum diketahui. Cari lagi Y-nya dan X-nya, baru dimasukkan ke dalam rumus yang A. Setelah diketahui A-nya sama dengan 1199 dan B-nya 0,119. Nah, kesimpulannya jadi dapat diketahui fungsi permintaannya pada perhitungan di atas adalah Y sama dengan 1199 dikurangi 0,119X atau Q sama dengan 1199 dikurangi 0,119P. Nah, ini udah diketahui ya persamaannya. Selanjutnya adalah menghitung aplikasi analisis korelasi produk momen pada perusahaan ZTX. Sama seperti tadi, diambil dari data yang di atas, tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya aja. Jangan lupa untuk perbedaan rumusnya. Kalau yang korelasi produk momen itu R-nya tidak dikuadratkan, kalau yang determinasi nanti dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah min 0,971 pembulatan.
Kesimpulannya, jadi nilai R atau korelasi produk momen pada perusahaan ZYX yaitu min 0,971. Berbeda tadi dengan perusahaan yang pertama. Untuk menghitung koefisien determinasinya, masukkan aja ke dalam rumusnya langsung. Kalau lebih mudah bisa diambil tadi yang di akhir, yang min 39.920 dibagi 41 juta sekian. Nah, itu nanti hasilnya bisa langsung dikuadratkan aja, Kak. Tapi saya di sini dijelaskan lagi supaya lebih terperinci. Kesimpulannya adalah R kuadrat sama dengan 0,943 pembulatan. Jadi, proporsi penjelasan pengaruh harga produk A terhadap jumlah permintaan produk Yamaha WR155 pada perusahaan ZYX dapat dijelaskan sebesar 94,3%, sedangkan 5,7%-nya dijelaskan oleh faktor lain. Begitu. Selanjutnya adalah penghitungan analisis regresi secara manual data gabungan kedua perusahaan XYZ dan ZYX. Sama seperti tadi, tetapi kita menghitung seluruh jumlahnya itu gabungan dari dua perusahaan. Jadi ada 16 tahun, ya 16. Jadi seluruh jumlah X-nya 76.000, seluruh jumlah Y-nya 9.995, seluruh jumlah X Y-nya 37.555.000, seluruh jumlah X kuadratnya 446 juta, seluruh jumlah Y kuadratnya 7.467.425. Rumusnya masih sama yang tadi. Kalau kita sudah dapat datanya, seluruh jumlahnya, tinggal dimasukkan aja ke dalam rumus. Dicari B-nya, B sama dengan ini rumusnya, lalu yang A, Y min BX, sama kayak tadi dicari Y-nya dulu, lalu diketahui X-nya, baru bisa dimasukkan ke dalam rumus yang A. Jadi berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1179 dikurangi 0,117X. Atau Q sama dengan 1179 dikurangi 0,117P. Selanjutnya, menghitung analisis korelasi produk momen data gabungan dari dua perusahaan tadi. Rumusnya sama, hanya saja berbeda dengan yang determinasi. Kalau determinasi itu R-nya dikuadratkan. Nah, tinggal dimasukkan aja data-datanya yang tadi. Langsung dimasukkan aja, terus dijumlahkan. Hasilnya adalah pembulatan R sama dengan min 0,973. Jadi dapat kita ketahui bahwa korelasi produk momen dari data gabungannya adalah min 0,973 dibulatkan. Lalu selanjutnya adalah analisis koefisien determinasi dari data gabungan. Rumusnya sama, hanya dikuadratkan. Nah, bisa kita ambil langsung ya dari yang tadi, bisa dari min 158.740.000 dibagi 163.178.227,71436. Nanti hasil dari ini dikuadratkan, hasilnya adalah min 0,947. Jadi nilai R kuadrat atau koefisien determinasinya dari data gabungan yaitu min 0,947. Nah, itu tadi ya udah dihitung. Pertama dari perusahaan pertama, perusahaan XYZ, ZYX, dan kedua perusahaan udah dihitung analisis regresi secara manual, koefisien korelasi produk momen, lalu koefisien determinasi. Selanjutnya, bagaimana apabila harganya berubah? Jika harga berubah,
Jika harga berubah, saya misalkan 10.000 di sini harganya, maka bagaimana nanti kuantitinya atau jumlahnya? Yang pertama, jumlah permintaannya pada perusahaan XYZ. Tadi kan sudah diketahui fungsi permintaannya sebenarnya sama dengan 1164 min 0,116X atau Q sama dengan 1164 min 0,116P. Nah, yang P-nya itu kita ganti dengan price tadi jika harga berubah 10.000. Dihitung jadi Q-nya sama dengan 4. Nah, lalu selanjutnya pada jumlah permintaan pada perusahaan ZTX. Tadi kan kalau yang XYZ apabila harganya berubah jadi 10.000, maka jumlah permintaannya menjadi 4. Bagaimana dengan perusahaan yang kedua yaitu perusahaan ZTX? Tinggal diganti saja fungsi permintaannya. Tadi kan yang perusahaan ZTX fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1199 min 0,119 P. Si P-nya itu tinggal kita ganti sama 10. Jadi jumlah permintaannya pada perusahaan ZYX adalah 9. Nah, yang terakhir adalah jumlah permintaannya pada dua perusahaan atau perusahaan yang gabungan tadi. Data gabungan. Itu kita ketahui kan jadi Q sama dengan 1179 min 0,117 P. P-nya sama kita ganti jadi 10. Jadi jumlah permintaan pada dua perusahaan XYZ dan ZYX yaitu 9. Nah, mungkin ini yang bisa saya kerjakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.